Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya mau mereaksi video yang menurut saya ini sangat menarik juga nih, dimana Indonesia menjadi trendsetter negara-negara ASEAN, atau mungkin bisa dibilang kiblatnya sepak bola negara-negara ASEAN, karena belakangan ini semenjak Piala AFF bergulir, ada sebagian negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, selesai pertandingan dia mengikuti momen seperti timnas Indonesia. Jadi setelah pertandingan itu dia berkeliling menemui para fans dan supporternya di stadion dan berputar. Begitupun yang dilakukan oleh Thailand dan Malaysia ya guys. Jadi semenjak Indonesia melakukan hal seperti itu, negara-negara lain mengikuti cara Indonesia, yang mungkin emang bagus ya buat supporter, karena kalau bukan supporter siapa lagi yang mendukung perjuangan timnas Indonesia atau timnas-timnas negara lain. Itu salah satu cara untuk menghormati atau menghargai para supporter yang sudah datang, bela-belain sudah datang menonton timnas kesayangannya masing-masing. Seperti itu sih menurut saya. Jadi untuk negara-negara lain yang mengikuti atau meniru cara-cara Indonesia, ya itu sah-sah aja sih. Jadi berarti Indonesia ini menjadi trendsetter negara-negara ASEAN dalam hal sepak bola. Oke guys, seperti apa video lengkapnya? Langsung aja yuk kita saksikan. Pasti kita semua tahu kalau tim nasional Indonesia kebanggaan kita selalu menyanyikan lagu nasional seusai pertandingan kandang. Ya, lagu nasional ini sering membuat suasana menjadi penuh haru dan kebanggaan, sebab tak hanya pemain ataupun staf kepelatihan yang ada di lapangan, tapi supporter yang ada juga menyanyikan dengan lantang, baik saat merayakan kemenangan ataupun menguatkan semangat setelah kekalahan. Nah, lagu nasional yang hampir selalu dikumandangkan di setiap laga kandang adalah lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Ya, lagu Tanah Air. Ya memang timnas kita setiap selesai pertandingan di kandang sendiri pasti selalu menyanyikan lagu Tanah Airku. Para pemain yang mengelilingi tengah-tengah stadion dan supporter yang di bangku supporter semua ikut menyanyikan bersama-sama. Memang udah tradisinya seperti itu. Menggambarkan kecintaan yang mendalam pada Indonesia meski seseorang jauh dari tanah kelahirannya. Dengan lirik yang sederhana tapi penuh makna, Tanah Airku sering menjadi pengingat tentang betapa berharganya Indonesia apapun situasi yang dihadapi. Dalam suasana pertandingan pun, lagu ini mengingatkan semua supporter untuk tetap bersatu, baik menang ataupun kalah. Tanah Airku adalah simbol semangat dan cinta terhadap tanah air. Ketika ribuan orang menyanyikan lagu ini, suasana stadion pun berubah jadi penuh emosi. Kadang bahkan pemain dan penonton menangis mendengar lantunan lagu ini. Ya, tepat. Lagu Tanah Airku sudah menjadi bagian dari tradisi supporter Indonesia, terutama di pertandingan sepak bola. Ini seperti cara dari mereka berkata, kami selalu mendukungmu apapun hasilnya. Nah, baru-baru ini pun momen ribuan supporter Indonesia yang menyanyikan Tanah Airku di laga timnas menjadi viral di media sosial. Banyak orang dari luar negeri yang memuji semangat dan juga kekompakan dari para supporter timnas Indonesia. Ya, mereka kagum bagaimana lagu ini bisa menciptakan atmosfer yang begitu menggetarkan, hingga beberapa media asing bahkan menyebut bahwa momen ini sebagai salah satu sorotan utama dari pertandingan timnas Indonesia, dengan menyoroti bagaimana lagu nasional bisa menyatukan ribuan orang dalam satu suara.
Menariknya, tradisi yang dilakukan oleh skuad Garuda dalam menyanyikan lagu nasional ini juga sampai ditiru oleh negara serumpun kita, yakni Malaysia. Skuad Harimau Malaya juga memiliki ritual menyanyikan lagu nasionalnya usai laga kandang yang dijalani, termasuk diajak. Ya, ini tetangga ikut-ikutan menyanyikan lagu kebangsaan setelah pertandingan. Setahu gue dulu Malaysia nggak pernah kayak gini deh. Begitu pas Indonesia ngelakuin seperti ini aja nih, momen-momen seperti ini, dan dia kayaknya ikut-ikutan juga. Aduh, selalu ikut-ikutan, tapi nggak apa-apa sih, ya sah-sah aja. Kalau mau ikut berarti kan kita jadi trendsetternya dia, kiblat sepak bolanya Malaysia di kita. Soal kreatifnya masalah seperti ini nih, ya nggak apa-apa lah. AFF kali ini. Lebih lucunya, supporter Harimau Malaya dengan video mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh daripada di sini nih yang gue nggak suka nih, kepedean apa gimana gue nggak tahu dan nih. Lagu dia ternyata lebih menyentuh timbang lagunya Tanah Airku Indonesia. Nah ini yang gue suka. Lo ikut-ikutan boleh, teman, jangan suka klaim masalah lebih enak apa-apa, itu tergantung si pendengarnya, ya kan. Lebih merdu yang mana itu tergantung si pendengarnya sih kalau kata gue. Tradisi lagu Tanah Airku milik Indonesia. Dan mengetahui soal ini, para fans Garuda pun meresponnya dengan berbagai komentar menarik, di mana dalam akun @nellyhandayani98 yang beritakan soal klaim itu pun, para netizen tanah air mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan kalau Indonesia merupakan kiblat dari Malaysia, sehingga apapun yang dilakukan oleh tim Garuda ibarat kata selalu ditiru oleh skuad Harimau Malaya. Selain itu, publik tanah air sejatinya juga merasa hal ini agak lucu, sebab apapun yang dimiliki oleh Indonesia seakan selalu diklaim oleh Malaysia yang seakan tak kreatif dengan budayanya sendiri. Tapi terlepas dari itu, si negara tetangga yakni Thailand justru seakan ribut sendiri, di mana menurut kabar yang ada, Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand yakni Madampang gaduh dengan pelatih Thailand Masa Tadaishi setelah mengalahkan Malaysia di Piala AFF Sabtu 14 Desember kemarin. Diketahui Thailand mengalahkan Malaysia 1-0 pada pertandingan kedua grup A Piala AFF 2024 di Stadion Raja Mangala. Akan tetapi kemenangan Thailand itu diwarnai ribut antara Madampang dan Ishi, di mana menurut laporan dari media lokal sana yakni Thairod, pemicu dari keributan keduanya yakni beda paham di antara kedua tokoh tersebut usai pertandingan. Sebelum pertandingan, Ishi ingin membatasi kontak supporter dengan pemain demi mempercepat pemulihan untuk laga berikutnya melawan Singapura. Dalam pemberitaan itu pun disebutkan bahwa pelatih asal Jepang tersebut berencana memberikan penghormatan pemain kepada supporter yang dilakukan sembari berjalan ke ruang ganti, tidak dilakukan dalam momen khusus. Hanya saja keinginan Ishi itu tidak sejalan dengan beberapa pihak termasuk Madampang dan juga para pemain. Bahkan dalam video yang direkam oleh Thairod dan tersebar di media sosial, para pemain Thailand terlihat berkumpul di salah satu ujung lapangan di depan papan iklan menghadap penonton. Rupanya Supatat Muenta dan kawan-kawan diminta Ishi untuk segera masuk ke kamar ganti, namun di sisi yang berlawanan Madampang datang meminta pemain untuk bertemu supporter. Tapi menyitat masalah tersebut. Nah, ini sebenarnya pemain-pemain Thailand ini ingin mengikuti juga ya, seperti momen-momen sakral seperti timnas Indonesia ya. Setelah pertandingan mereka menemui supporter ya. Nah, untuk jadi ada perseteruan ya antara Madampang ini dengan pelatihnya. Kalau si Madampang ini dia memberikan ruang kepada para pemain untuk menemui supporter setelah pertandingan. Tapi si pelatih ini sepertinya tidak setuju untuk melakukan seperti itu. Madampang lebih lanjut menegaskan bahwa masalah itu tak perlu dibesar-besarkan apalagi sampai didramatisasi. Menurut dia tak ada perbedaan pendapat dengan pelatih Masa Tadaishi, di mana hal yang terjadi pada dasarnya hanyalah miskomunikasi.
Dan sementara penjelasan juga datang dari Ishii, di mana pelatih asal Jepang itu menjelaskan alasan yang menjadi latar belakang putusannya untuk meminta para pemain tak menghabiskan banyak waktu bersama para fans setelah laga melawan Malaysia. Menurut dia, Chang Swag harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk persiapan menghadapi laga berikutnya. Tapi meski demikian, pelatih yang menggantikan Alexander Polking tersebut menegaskan bahwa dirinya sangat respect kepada para fans timnas Thailand. Ya di sini jadi banyak negara-negara ASEAN yang mengikuti cara timnas Indonesia setelah pertandingan ya. Jadi begitu selesai pertandingan mereka mutar stadion menemui para supporter, itu juga bagus sebenarnya karena di belakang pemain itu timnas siapa lagi yang mendukung kalau bukan para fans atau para supporter yang mendukung timnya masing-masing. Seperti itu guys, ini cara menghormati fans dan supporter sih sebenarnya. Ya, adanya berbagai kejadian menarik di ajang AFF kali ini memang tak lepas dari senginnya duel antar tim yang sama-sama ingin menunjukkan tajinya di kancah ASEAN ini. Tapi lain sisi dari semua tadi, kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam di Piala AFF 2024 kemarin cukup menuai sorotan dari AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia. Ya, AFC diketahui memang kerap memantau pertandingan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF, yang salah satunya ialah laga yang dijalani oleh timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia itu sebelumnya pernah mengkritik kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar yang dinilai hanya beruntung karena gol bunuh diri. Namun kini AFC justru memuji perjuangan tim Garuda yang sekuat tenaga berupaya meredam tim senior Vietnam di kandangnya sendiri. Bahkan AFC pun sampai memberi julukan timnas Indonesia dengan sebutan keras kepala karena sang lawan yakni Vietnam harus bersusah payah untuk mencetak gol kemenangan. Meskipun didukung oleh banyak supporter dan mendominasi penguasaan bola, Vietnam menganggap Indonesia sebagai lawan yang keras kepala. Tulis AFC pada Minggu 15 Desember. Selain itu, AFC juga mengapresiasi kegigihan pasukan Sintayong yang mampu menahan gempuran kekuatan penuh dari tim Vietnam meski akhirnya kemasukan gol. Bagi mereka, apa yang ditujukan oleh skuad Garuda di laga kemarin kian membuktikan bahwa tim baru besutan Sintayong mampu untuk bersaing cukup apik di kawasan regional dan diyakini bakal kian meningkat di masa mendatang. Nah, tapi perjalanan timnas Indonesia ini belumlah usai. Sebab selanjutnya tim Garuda akan menjamu Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF sekaligus penentuan langkah timnas Indonesia menuju semifinal. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga meminta kepada Sintayong untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin jelang melawan Filipina. Sebab Pak Erick Thohir menilai bahwa kemenangan wajib diraih demi bisa membuat timnas Indonesia lolos ke babak semifinal turnamen bergengsi 2 tahunan itu. Ya, dengan situasi yang membuat posisi timnas Indonesia harap-harap cemas ini membuat hasil imbang kontra Laos kemarin pun cukup disayangkan oleh Pak Erick. Dan karena hal ini, Pak Erick Thohir pun mewajibkan timnas Indonesia untuk menang atas Filipina di matchday pamungkas grup F Piala AFF 2024 nanti. Ya, oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini memberikan info atau menghibur teman-teman semua di rumah. Dan jangan lupa like, subscribe channel Jagoan Neon jika kalian suka dengan channel ini. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.